Oke, sobat responsif, balik lagi dengan kita di jam makan siang. Tapi sebelum itu, kita bahas materinya, bumper dulu. Ya, sebenarnya kita hari ini akan bahas tentang perdarahan pada anak. Jadi kalau teman-teman punya anak atau punya keponakan yang sering mimisan kan, biasanya kan kalau anak kecil itu seringnya mimisan. Nah, tapi masalahnya dia itu nggak bisa berkomunikasi, ngerti-ngerti, tahu-tahu berdarah, kita nggak tahu penyebabnya apa. Jadi langkah-langkah yang dilakukan ketika anak mimisan itu, apakah harus didangak kayak gini atau disumpel pakai daun serai terus dikasih lengkuas sama daging sapi kan, biasanya kan seperti itu. Ada juga yang emang cuman di dingklok lah, bahasa Inggrisnya di dingklok kayak gitu. Nah, cara-cara yang biasanya digunakan ketika ada anak mimisan itu sebenarnya juga ada step-stepnya. Belum itu kita bahas dulu ke kenapa sih kok anak-anak sering mimisan. Jadi penyebabnya itu banyak. Kalau anak-anak mimisan itu ada cuaca yang ekstrim seperti terlalu kering dan membuat pembuluh darah pecah, atau ada infeksi juga bisa, sinus dan sebagainya. Ada juga yang kondisi khusus seperti talasemia tadi, HB-nya itu, hemoglobinnya itu, sel darah merahnya itu pecah, abnormal. Jadi dia gampang pecah, makanya terjadi mimisan. Ada juga yang karena infeksi dan sebagainya. Langkah-langkah yang biasanya dilakukan itu, biasanya kalau kita itu emang didudukkan dulu, diterangkan si anak, jangan sampai kita panik, nanti anaknya juga ikut panik. Nah, jadi didudukkan dulu, dirilekskan, lalu badannya dibungkukkan agak ke depan dan ditampon. Nah, ketika nanti kok perdarahannya masih banyak, ya udah ditampon lagi dulu. Nah, kalau itu kan kalau anak yang biasanya kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi dia juga nggak cerita, lupa dia biasanya, kamu kenapa ini? Saya mimisan tiba-tiba mimisan gitu. Padahal dia sebenarnya habis ngorek hidungnya terus mimisan. Nah, itu biasanya kita cuman ditampon gitu aja. Ketika sudah deres, ditampon lagi, ditunggu sampai 10 menit. Nah, kalau sampai 10 menit dia nggak ada hitungannya, nggak berhenti atau masih perdarahan terus sebaiknya dibawa ke dokter, karena takutnya ada hal-hal lain seperti talasemia tadi. Ada juga cara yang kedua itu dengan menjepitkan tangan kita ke hidung si anak. Jadi nggak usah dipenet. Jadi ketika itu sudah hukum malam ya, ketika teman-teman buka terus dimasukkan ke hidung gini, terus teman-teman lepas. Nah, ketika lepas ini tuh dua jari kita itu otomatis jepit. Jadi otomatis jepit dan menekan pembuluh darah yang ada di luka yang ada di sekitaran hidung anak gitu. Nah, kecuali kalau dia mimisan terus tambah infeksi, dia panas, itu emang harus segera dibawa ke dokter. Terus ada lagi caranya ya, ditampon itu tadi, tampon di hidung. Yang penting jangan didangakkan, karena kalau didangakkan, dangak bahasa Inggrisnya dangak, tahu ya, mendangak gini, mendangak ya apa ya, mendangak lah. Nah gitu kan, takutnya ketika dia pembuluh darahnya yang masuk yang keluar lewat hidung itu malah masuk ke tenggorokan dan ke paru-paru bisa. Bahkan ada juga kondisi ketika lambung kita ada kemasukan darah, itu bisa menyebabkan sakit perut juga bisa gitu. Jadi kalau langkah-langkahnya yang baik itu ditampon dulu sambil diobservasi, lalu dijepit juga bisa diobservasi. Jadi dijepit gini, anaknya suruh bernapas lewat mulut 5-10 menit lah, apakah ada perubahan. Kalau nggak ada, itu dibawa ke dokter. Kalau sudah berhenti, oh memang berarti emang anak-anak itu suka memasukkan entah benda asing ke mulut atau hidung. Nah,
Apalagi ya? Kalau yang penata laksanaannya yang ada di rumah itu biasanya ditenangkan dulu, didudukkan, jangan diberi makanan yang hangat, jangan yang panas. Nanti dia malah melebarkan pembuluh darah kan. Ditenangkan dulu, jangan dikasih makanan yang terlalu panas, dirilekskan. Kalau penanganannya di rumah. Tapi kalau kondisi khusus tetap harus dibawa ke dokter ketika teman-teman atau bapak ibu yang perdarahannya itu tidak berhenti 5-10 menit, monggo dibawa ke dokter karena berbahaya. Soalnya kita nggak tahu pasti kan kalau orang dewasa mimisan itu, kenapa kamu mimisan habis digenjot si A gitu. Nah dia bilang penyebabnya sudah jelas, tapi kalau anak-anak kan belum tentu. Oke, itu tadi jadi cara-cara yang biasanya kita lakukan ketika anak mimisan. Tampon kalau nggak dijepit, suruh bernafas lewat mulut 5-10 menit, diobservasi. Kalau misalnya berhenti ya sudah, alhamdulillah, berarti cuma luka biasa, nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Tetapi kalau diobservasi 5-10 menit masih mimisan dan cukup deras, saya sarankan untuk dibawa ke dokter. Nah, mungkin itu jangan sampai disuruh dangak ke atas karena takutnya darahnya masuk lewat tenggorokan dan masuk paru-paru atau lambung, dan jangan juga ditiup. Jadi ngerti-ngerti kenapa tahu mimisan malah diirungnya dibuka terus ditiup. Oke, mungkin itu dulu untuk episode kali ini. Dapat responsif. Sampai jumpa lagi di minggu depan.